Halo semuanya, gue nggak mau ngomong guys. Kita mau bikin satu segmen namanya SKSD. Siapa kita setelah deadline? Betul. Jadi intinya pengen ngebahas gimana sih cara kerja atau kehidupan pekerja industri di luar kerjaannya. kerjaan. Pengen ngasih lihat kalau misalnya gimana pekerja-pekerja industri kreatif setelah kerjaan selesai tuh mereka tuh hobinya apa, karena kan emang kita kan kebanyakan menjadikan hobi kita pekerjaan ya kan. Betul. Nah, Part of hobby lah. kalau misalnya hobinya udah selesai, pekerjaan sudah selesai, Apakah hobinya hilang? betul. Bentar, kita belum kenalin diri bro. Oh iya, belum kenalin. Sibuk. Gue Lutfi Adi, sebagai creative director di sini, director kalau lagi dibutuhkan, videographer, DOP, editor, produser, Segitu beratnya tuntutan hidup ya. dan Valian di sini sebagai produser. Oke, jadi hari ini kita berdua mikir kalau misalnya episode pertama kita nge-shoot CEO kita Yang punya interview, yang punya namanya Dwi Kaputra. Kita pengen tahu perspektif seorang CEO mengenai company-nya yang bisa dibilang baru lah. Dwi Kaputra. Sebenarnya itu salah satu alasan kita bikin ini, gue sama Lutfi itu kepengennya ya satu juga nunjukin sih siapa sih ini si manusia ini gitu loh. CEO kita ini siapa? Ini si manusia satu ini. Ternyata dia lumayan banyak ya. Lumayan banyak tuh, lihat tuh. Dia followersnya dikit sih. Nah, tadi kita udah nemuin beberapa referensi. Setelah ngeliat interview HRD-nya Pijaru, kayaknya seru kalau misalnya kita kepikirnya seru kalau misalnya kita agak sedikit nge-roasting CEO kita dengan Nyeleneh lah ya. interview yang nyeleneh ya. Sama kita nemu nama show-nya Between Two Ferns, hostnya Zach Galifianakis. Itu lebih ngehe lagi sih menurut gua. Nanti kan yang akan interview itu si Valian. Nah, yang kita agak takutin adalah Dwika itu tuh Lebih pinter lebih gitu. berexperience tentang talk show ini gitu. Takutnya nggak works, tapi ya kita coba lah ya. Kita coba, namanya juga Ikhtiar. wow. Biar ada sedikit dimensi. Boom. Sini kameranya. Oke, latihan ya. Latihan. Aduh, sebelum Pak Pus datang nih. Aneh juga ya interview gue sendiri gitu. Kenapa seorang Dwi Kaputra bikin yang namanya Senang Karya sih? Kenapa gitu? Maksudnya di era pandemi yang kayak gitu. Enak ya ngomong kayak gitu. Ceritanya ada backsound. Ada ya. Ada cerita. Tunggu bentar. Joget-joget dikit. Oke, backsoundnya udah. Perkenalkan, saya Valian. Masuk ke konten SKSD. Siapa kita setelah deadline? SKSD merupakan ruang bermain kita untuk berkeluh kesah tanpa ada resah. Di episode pertama ini, saya akan berbincang bersama Bapak yang di sebelah kiri saya. Kenalin dong, Kong. Boleh biasa aja nggak? Casual aja gitu. Nggak bisa, saya Halo, terlalu karisma. saya Dwi Kaputra. Udah gitu doang. Pantes dikit ngomongannya. Kaumnya juga dikit. Gajian udah belum sih? Astagfirullahaladzim. Siapa sih sebenarnya Dwi Kaputra ini? Gue siapa ya? Kalau ditilik jauh sih sebenarnya mungkin awalnya dari apa ya? Pertama banget gue sebenarnya programmer. Jadi awalnya banget gue sebenarnya programmer. Terus karena satu dan lain hal akhirnya memutuskan masuk ke digital, lebih banyak ke digital, di agency, startup, kemudian akhirnya PR consultant, production house, bikin production house sendiri.
bikin creative consultant, bikin production house lagi. Bosen. So ya gitulah. Jadi sebenarnya gue cuman orang yang suka ngulik aja sih, suka ngulik berbagai macam hal aja sih, dan berkarya aja gitu aja. Kenapa sih lo ngebentuk PH? Landasan pemikiran lo? Ada duitnya sih, Wah, cuan ya. ada Cuan. kesempatannya, ada kebutuhannya, dan juga kalau jawaban super seriusnya, saat ini video dan konten itu sebuah keniscayaan. Kayak produk lu sekeren apapun, produk lu sebanal apapun, ada kebutuhan untuk konten. Ada kebutuhan untuk membuat konten, ada kebutuhan untuk menyajikan dan menyuguhkan konten ke calon pembeli, ke calon pelanggan, atau bahkan ke orang-orang yang udah jadi pelanggan gitu, supaya mereka tetap stay dan bahkan jadi evangelis gitu sih. Bapak yakin? Kenapa? Yakin dengan itu semua? Kalau soal PH-nya yakin, karyawan yang saya enggak. Oke. Untung ada probation. Bercandanya karir. Gimana cara kita survive? Gimana cara lu survive di sini? Gini, ini gue apa ya, data imajiner kali ya, bisa dibilang ya. Data imajiner, kenapa? Data imajiner gue nih ya, gue mau menceritakan sesuatu menggunakan data kira-kira, gitu ya. Kita ngomong paling gampang daerah Sudirman deh, sepanjang jalan Sudirman SCBD itu ada mungkin berapa? 200-300 gedung. Let's say 200 gedung, 300 gedung. Cukup. Satu gedung mungkin ada sekitar ya rata-rata mungkin 10 lantai. Kalau gua rata-rata dari yang 4 sampai yang 20 sampai yang 40 gua rata-rata mungkin 10 lantai. Oke. Anggaplah 300 gedung, 10 lantai, 3.000 lantai, satu lantai gua rata-rata 5 kantor, itu aja udah 15.000 kantor. Wow. Kita ngomong gobloknya aja nih gitu. Oke. Kita ngomong matematisnya aja deh. Itu aja udah Oke. 15.000 kantor kira-kira. Ya oke, ada yang satu kantor selantai apa segala macam ya. Kan ini kira-kira. Enggak, datanya cuma ada segini. Silahkan. Ini kan data angan-angan kira-kira 15.000 kantor. Satu kantor kalau dia udah mampu di Sudirman, duit ada dong. Betul. Ada. Anggaplah mereka butuh 3 video greeting per tahun. Oke. Idul Fitri, Natal Tahun Baru, Oke. ya kan? Idul Fitri, Natal Tahun Baru, sama satu video company profile tahunan misalnya. Rutin lah ya itu Ini ya. rutin nih. Rutin. Berarti ada 45.000 video. 45.000 kebutuhan. Ya. Ini kira-kira ini kita mikir Iya, kira-kira 45.000. nggak usah netizen, nggak usah baca. 45.000 nih. Gua untuk bertahan hidup kasarnya ya. Untuk bertahan hidup, membayar karyawan dan lain sebagainya. Mungkin gue butuh 4 project sebulan misalnya. Oke. Berarti setahun gue cuma butuh 48. Gue Betul. cuma butuh 1 dari 1.000 project itu masuk ke kantor gue. Bapak pinter ya, pantas botak. Lumayan, pantas lu tebel. Ketika lu bertemu dengan klien, let's say, lu memposisikan diri sebagai eksekutor pun sebagai kreator itu sendiri, sehingga lu bisa meyakinkan mereka. Gue selalu nyebut ke mereka, we're partner. Gitu. True, you paid me, lu yang bayar, lu yang ngasih gue brief dan lain sebagainya. Tapi ketika gue merasa memang from my expertise opinion, jangan dari subjective opinion ya, tapi dari sudut expertise kita punya datanya, ini nggak work pak. Kalau gue diem, gue yang salah. Kalau gue tahu itu yang datanya nggak bagus atau harusnya kita bisa membuat ini lebih baik, lalu gue diem, gue yang salah. Kenapa lu bilang salah? Karena jujur ya, sorry, gue no offense. Sebelum kita Nggak usah bertemu, maju-maju pak, santai aja santai. nggak bisa dong. Anjing. Nggak, maksudnya terakhir doang sih, terakhir. Tadi udah terakhir. Oh iya, terakhir kan penutupan. Oke. Kalau nggak ditutup nggak ada cut dong. Bisa aja kan tiba-tiba kita lagi gini. Ternyata wawancara itu, interview atau talk show, jadi hostnya itu memang sulit. Selama ini kan kita cuma tahu, dari gue pribadi sama Lutfi tahu selama ini cuma ngebikin di belakangnya, gimana bikin skripnya, budgeting segala macam. Ternyata pas gue jadi host, sambil mikir, sambil nge-guide untuk sampai ke tujuan pokok pembahasannya ternyata sulit. Ada beberapa hal yang tidak kita lihat dengan mudah, ternyata serumit itu dan seserius itu. Gitu sih. Ciao.